Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita bisa kembali berkumpul di tempat ini, di rumah Tuhan. Ini satu hal yang sangat kita rindukan setelah kurang lebih 3 bulan atau 11 minggu kita tidak beribadah di rumah Tuhan. Kita beribadah secara online, tapi itu tidak menutup sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali dipertemukan di tempat ini untuk kita memuji dan menyembah nama Dia. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kita menyanyikan pujian kita menyanyikan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat sebuah pujian. Semua baik. Kau tetapkan
Dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Dan hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan. Engkau mulai memulihkan setiap keadaan di sekeliling kami. Sehingga hari ini kami boleh ada bersama-sama di rumah-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Bapa, kami berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani, dan setiap jemaat-Mu yang sudah hadir. Kiranya Tuhan akan menguduskan kami semua, agar kami boleh dapat bersama-sama mengikuti ibadah ini, memuji dan menyembah Engkau. Dan sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Kami persembahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biar nama Tuhan saja yang dipuji dan diagungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mau sapa kembali jemaat Tuhan. Shalom. Siapa yang bersuka cita melambaikan tangan saudara? Haleluya, kita bersuka cita kepada Tuhan karena kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Kita bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bersuka cita bagi nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian bagi nama Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa karena kita mengorbankan firman Tuhan. Kita
Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membacakan ayat nas kita yang terambil dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Efesus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Kita baca ayat firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat Tuhan akan membacakan ayat yang genap. Efesus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Kalau sudah dapat semua, perikop di atas kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak tercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji nama Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Baiklah, pada saat ini kita mau menyiapkan setiap hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Eli Takoy. Kita akan mengangkat sebuah pujian untuk mengiringi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita akan mengangkat sebuah pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Sekali lagi saya undang jemaat Tuhan kita bersama-sama berdiri. Bahwa hidup kita sangatlah berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tak berkenan di hadapan-Nya, karena Dia menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupa. Sungguh Dia mengatur kita bagi hidup kita.
Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa firman Tuhan adalah segala-galanya bagi kami. Karena firman-Mu yang akan menguatkan kami ketika kami ada dalam situasi sulit seperti saat ini. Firman Tuhan juga yang menjadi pedoman bagi kami. Firman Tuhan juga yang menjadi terang dan cahaya bagi langkah kami. Sehingga kami boleh dapat berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Dan akhirnya kami boleh menang, kami boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu dan berkati setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Biar hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara yang kekasih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rindu sekali ya, sudah 11 bulan. 11 bulan. 11 minggu maksudnya. 11 minggu rasanya seperti 11 bulan ya. Kita bersyukur karena ada kesempatan buat kita hari ini beribadah, memuji Tuhan, menyembah Dia. Dan tentunya beberapa tempat yang lain belum mengadakan ibadah. Dan hari ini kita bersyukur karena kita boleh ada kesempatan, tentunya sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah kita bicarakan beberapa hari dan juga kemarin. Dan hari ini kita ada di rumah Tuhan untuk menyembah Dia. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, saya mau mengulang lagi apa yang disampaikan dari pusat sampai ke daerah-daerah soal ibadah. Dan di setiap tempat memang khususnya gereja-gereja besar mereka mengalami kendala untuk ibadah karena mereka punya protokol belum siap dan karena ada banyak hal yang harus mereka penuhi. Dan kalau kapasitas ruangan itu banyak, mereka harus hanya hadir boleh 50% saja. Dan tentunya ini menjadi sebuah kerumitan tersendiri. Tapi kita bersyukur karena kita bisa ada di dalam rumah ibadah, menyembah Tuhan, dan kita bisa menikmati sukacita hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa perubahan juga di dalam tata cara ibadah kita. Jadi ini karena new normal yang baru, hidup yang baru. Ada beberapa perubahan di dalam tata cara ibadah dan kita perlu menyesuaikan itu. Contoh seperti di dalam perjamuan sebentar, saya berharap saudara yang masuk tadi sudah ambil roti dan anggur. Itu tidak lagi nanti dijalankan, tetapi begitu masuk di Aster sudah ada roti dan anggur. Dan itu sebentar saya akan pandu dari sini dan kita akan menikmatinya bersama-sama. Lalu juga doa syafaat. Lalu doa syafaat itu nanti digabung di bagian terakhir di dalam doa berkat sekaligus. Lalu juga kesaksian, pujian segala macam itu belum dilakukan. Kalau di gereja-gereja besar protokolnya paduan suara, vokal group segala macam belum diizinkan untuk itu. Dan tentunya kita berharap situasi ke depan kalau sudah membaik, kita akan melakukan semuanya dengan apa yang sudah kita lakukan. Tetapi kita memulai sesuatu yang baru dan ini menjadi sebuah hal yang baru bagi kita tentunya. Dan juga secara khusus ibadah di jam 10 ini bagi saya juga senang sekali karena rasanya cepat mau bangun pagi begitu untuk datang beribadah ya. Kalau ibadah jam 1 kayaknya masih mau bangun siang-siang sedikit. Tapi ibadah jam 10 ini memberi energi baru buat kita dan habis itu kita bisa lakukan banyak hal lagi. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Pembacaan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-14. Nanti saya akan membaca beberapa ayat lagi untuk kita semua, menegaskan apa yang tadi sudah kita baca. Sekali lagi, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Perhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan itu di tangan kita masing-masing. Ayat 3 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini ialah mentalitas orang yang diselamatkan. Mentalitas orang yang diselamatkan. Saudara, ketika kita bicara tentang mentalitas, apa itu mentalitas? Sederhananya, mentalitas itu adalah keadaan jiwa atau batin. Mentalitas itu berhubungan dengan cara berpikir, cara berperasaan. Kalau kita lihat di dalam kamus, kira-kira istilah sederhana mentalitas seperti itu. Mentalitas ialah keadaan jiwa atau batin, cara berpikir dan cara berperasaan. Dan hari ini saya mau ajak kita untuk melihat bagaimana sih mentalitas orang yang diselamatkan itu. Mentalitas orang yang diselamatkan, kalau kita lihat di dalam pembacaan ini, menarik sekali. Nanti saudara bisa baca sampai bagian terakhir, dan kalau perlu sampai Efesus pasal 6. Di sana kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menunjukkan mentalitas orang yang diselamatkan itu seperti apa. Ketika orang-orang yang diselamatkan menghadapi masalah-masalah, maka mereka punya mentalitas yang beda. Ketika orang-orang percaya menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, mentalitas mereka berbeda. Keadaan batin mereka, keadaan jiwa mereka, cara berpikir mereka berbeda. Dan itu yang Paulus tegaskan kepada jemaat di Efesus, agar mereka seharusnya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, mereka memiliki cara hidup yang berbeda. Dan saya secara khusus mau garis bawahi istilah ini, mentalitas kita sebagai orang yang diselamatkan harus berbeda dari orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Paulus bicara banyak hal kepada orang-orang percaya di Efesus? Kenapa Paulus menekankan banyak hal soal hidup baru, hidup sebagai anak-anak terang? Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat ke-32, di sana ada berbicara tentang hidup baru, atau istilah kita sekarang itu new normal, ya. Tetapi di Efesus di sana dibilang hidup baru. Hidup baru orang-orang yang diselamatkan itu seperti apa sih? Mental orang-orang yang diselamatkan oleh Allah itu seperti apa sih? Nah, ini yang saya mau sampaikan buat kita semua. Hari ini saya mau jelaskan buat kita semua tentang mentalitas orang yang diselamatkan. Saudara, ketika kita bicara tentang jemaat Efesus, saya mau beri sedikit gambaran tentang jemaat Efesus, keadaan jemaat Efesus. Jemaat Efesus, kota Efesus itu adalah salah satu kota terbesar di provinsi Romawi di Asia Kecil pada saat itu. Ini provinsi yang sangat besar. Dan pada masa itu, menurut catatan, kota Efesus itu dihuni kurang lebih 100.000 orang. Berarti besar sekali ya. 100.000. Zaman itu kota Efesus sudah dihuni oleh 100.000 orang. Dan kota ini juga merupakan kota perdagangan. Pelabuhan laut ada di sana. Lalu kemudian banyak orang berdagang. Ini kota niaga. Lalu bukan hanya itu saja, tapi kota Efesus itu juga kota kesenian. Pusat seni itu juga ada di kota Efesus. Arsitektur bangunan-bangunan mereka itu luar biasa hebat. Nanti saudara bisa Google saja lihat bagaimana kota Efesus pada masa itu, peninggalannya masih ada, tiang-tiangnya itu yang megah, luar biasa. Kota kesenian. Kota ini sangat maju. Dan juga kota ini penuh dengan penyembahan kepada dewa atau dewi. Dan kota ini punya penyembahan yang sudah kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19, mereka punya penyembahan itu kepada Dewi Artemis. Dewi Artemis itu adalah dewi yang menurut kepercayaan orang-orang saat itu, dewi yang
patungnya itu turun dari langit. Sehingga orang-orang saat itu menyembah kepada dewi ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Dan jangan lupa, Dewi Artemis itu punya kemasyhuran itu sampai ke berbagai tempat di berbagai belahan dunia yang ada saat itu. Dan orang-orang dari semua tempat datang untuk menyembah Dewi Artemis itu. Datang untuk masuk ke kuil-kuil yang ada di kota Efesus itu. Dan orang-orang datang dari berbagai tempat untuk membawa persembahan kepada Dewi Artemis di kota Efesus. Dan kota itu sangat maju sekali. Tetapi juga secara mental, secara rohani, kota itu bobrok. Karena di sana ada percabulan yang luar biasa. Mungkin saya sudah pernah bilang bahwa di samping kuil-kuil Artemis itu, mereka menyediakan ruangan-ruangan untuk prostitusi. Orang-orang datang ke sana untuk melakukan percabulan dari berbagai negara, dari berbagai tempat. Ini kota yang luar biasa, penuh dengan percabulan. Makanya kenapa di dalam Efesus itu, jemaat Efesus, di surat Efesus, Paulus bicara tentang hidup baru. Karena apa? Mental orang-orang di sana sudah rusak. Gaya hidup orang-orang di sana sudah rusak. Dan Paulus mau ingatkan kepada jemaat-jemaat bahwa mereka harus memiliki hidup yang baru. Mereka harus berperilaku sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Mereka harus memiliki mentalitas, cara berpikir sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, perhatikan di dalam pembacaan yang sudah saya baca tadi, di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, di sana dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Paulus berbicara kepada orang-orang percaya di Efesus. Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka itu sudah diselamatkan oleh Kristus. Mereka sudah menerima keselamatan dari Allah di dalam Yesus. Karena itu hidup mereka itu harus berbeda. Mereka harus punya mentalitas yang berbeda. Mentalitas mereka ialah mentalitas sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Saudara, hal pertama ketika kita bicara tentang mentalitas orang yang diselamatkan, perhatikan di dalam ayat 4 yang tadi saya sudah baca buat kita. Ciri mentalitas orang yang telah diselamatkan ialah mereka berpikir dan bertindak sebagai orang pilihan. Ada kata pilihan di sana, saudara kayak kekasih. Ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ciri orang atau ciri mentalitas anak Tuhan yang telah diselamatkan ialah mereka berpikir dan bertindak sebagai orang pilihan. Mereka berpikir dan bertindak sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Mereka berpikir di dalam kekudusan. Apa yang ada di dalam pikiran mereka itu ialah kekudusan. Mereka berpikir, mereka bertindak, mereka melakukan hal-hal yang kudus karena mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang pilihan. Paulus mengingatkan ini kepada jemaat di Efesus bahwa mereka telah dipilih oleh Allah, dan karena mereka telah dipilih oleh Allah, mereka harus hidup di dalam kekudusan. Mereka dipilih supaya mereka kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mental orang pilihan itu, cara berpikirnya, di otaknya itu, dia berpikir hal-hal yang kudus. Kalau orang berkata bahwa dia sudah diselamatkan oleh Allah, tapi kalau dia berpikir hal-hal yang tidak kudus, Paulus bilang begini, mentalitas dia bukan mentalitas orang yang diselamatkan. Karena mentalitas orang yang diselamatkan oleh Allah ialah cara berpikirnya, cara dia berpikir, cara dia melakukan segala sesuatu, standarnya itu adalah kekudusan. Sebab kita yang dipilih, kita dipilih supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, ini menarik sekali. Berapa banyak kali pikiran kita tidak kudus karena situasi-situasi di sekeliling kita. Berapa banyak kali perasaan kita tidak kudus karena ada tantangan-tantangan yang terjadi di sekeliling kita. Berapa banyak kali pikiran kita tidak kudus karena godaan-godaan di sekeliling kita begitu besar. Berpikir kudus ini bukan berarti hanya bunuh orang itu tidak kudus.
Bukan hanya itu, tapi berpikir kudus itu juga berbicara tentang bagaimana kita men-set pikiran kita, bagaimana kita menaruh di dalam pikiran kita bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah, dan sekarang cara kita berpikir, cara kita memandang sesuatu itu berbeda. Cara kita untuk merasa, berperasaan, kira-kira begitu. Kalau orang bilang baper, kadang-kadang orang baper itu akhirnya bikin dia tidak kudus. Betul enggak? Kadang-kadang orang terlalu main di area perasaan sehingga akhirnya dia tidak kudus. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit patah hati, sedikit-sedikit mulai aneh-aneh. Mentalitas orang yang diselamatkan itu bukan kayak gitu. Tapi mentalitas orang yang diselamatkan itu, mereka berpikir di dalam kekudusan. Mereka tahu bahwa mereka telah diselamatkan oleh Allah. Kita tahu bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Makanya, karena saudara dan saya adalah orang-orang pilihan, saudara juga harus memilih apa yang harus saudara pikirkan. Ulang. Kalau saudara dan saya mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, maka saudara pun harus memilih untuk memikirkan apa yang hendak saudara dan saya pikir. Saudara juga harus memilih apa yang harus saudara dan saya lakukan. Sebab banyak hal di sekeliling kita yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita pikirkan. Tetapi sebagai orang-orang yang memiliki mentalitas seorang yang diselamatkan, saudara dan saya wajib memilih apa yang harus saudara dan saya pikirkan. Saudara dan saya wajib melakukan apa yang harus saudara dan saya lakukan. Dan standarnya adalah kekudusan. Kekudusan. Inilah mentalitas orang yang telah diselamatkan. Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, dulu kamu berpikir cabul terus. Dulu kamu berpikir hanya mau menyembah Dewi Artemis terus. Dulu kamu berpikir hanya mau menyenangkan orang-orang yang ada di kuil sana. Tetapi sekarang ketika kamu diselamatkan oleh Allah, kamu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, maka sekarang kamu harus berpikir, kamu harus merasakan, kamu harus melakukan segala sesuatu sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Dan inilah ciri mentalitas orang yang diselamatkan oleh Allah. Coba ini menjadi evaluasi bagi kita. Apakah cara saudara dan saya berpikir sudah menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orang yang telah diselamatkan oleh Allah atau tidak? Cara kita merespon sesuatu, apakah itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah atau tidak? Paulus mengingatkan ini kepada jemaat di Efesus dan juga kita hari ini, supaya kita semua berpikir dan bertindak sebagai orang pilihan Allah, orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Mereka memilih untuk memikirkan hal-hal yang kudus. Ingat, orang yang diselamatkan oleh Allah, mereka memilih untuk memikirkan hal-hal yang kudus. Hal-hal yang tidak kudus di skip, di delete, di recycle bin. Hal-hal yang kudus saja yang dipikirkan. Dan itu ciri orang pilihan Allah. Mereka memikirkan hal-hal yang kudus karena mereka tahu mereka adalah orang-orang pilihan. Dan karena mereka adalah orang-orang pilihan, mereka memilih untuk memikirkan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Di situasi corona ini, apa yang saudara pikirkan? Apakah pikiran saudara dan saya kudus menghadapi situasi ini atau tidak? Apakah cara kita berespon terhadap situasi pandemi ini, apakah cara kita berespon itu sesuai dengan yang Tuhan mau atau tidak? Kita harus berpikir dengan cara yang berbeda. Ada hal yang kedua, saudara gue kekasih, perhatikan ayat 5. Ayat 5 firman Tuhan katakan begini, ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ciri mentalitas orang yang diselamatkan, ciri mentalitas orang yang diselamatkan oleh Tuhan ialah mereka berpikir dan bertindak sebagai seorang anak. Mereka berpikir dan bertindak sebagai seorang anak.
Perhatikan di dalam ayat itu, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Mentalitas orang yang diselamatkan oleh Allah ialah mereka berpikir sebagai seorang anak yang dikasihi oleh Allah. Mengapa Paulus katakan ini kepada jemaat yang ada di Efesus? Jangan lupa, jemaat di Efesus ada di dalam kerumitan pergumulan kota Efesus yang tadi saya sudah jelaskan. Mereka berada di dalam situasi yang sulit karena sebagai orang-orang yang kelompok kecil, mereka ditindas oleh orang-orang yang ada mengikuti Dewi Artemis itu. Dan mereka merasa, wah, mengapa ikut Tuhan ini susah sekali ya? Mengapa mengikut Tuhan ini banyak masalah ya? Mengapa mengikut Tuhan ini banyak intimidasi, banyak tantangan ya? Mengapa ikut Tuhan itu tidak boleh ini dan tidak boleh itu ya? Lalu Paulus katakan kepada mereka di dalam ayat yang keempat itu dan ayat yang kelima, Paulus katakan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ada hal menarik yang saya mau katakan buat kita semua di sini. Bahwa dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, saudara dan saya harus berpikir bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan COVID-19 sekalipun, dalam keadaan pandemi sekalipun, dalam keadaan sulit sekalipun, saudara dan saya harus mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi. Allah mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia telah menyatakan kasih-Nya dengan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan itu mentalitas orang yang diselamatkan. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang yang telah diselamatkan. Mereka berpikir bahwa mereka adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Karena itu dalam keadaan situasi apapun, dalam situasi sulit sekalipun, Tuhan pasti akan melindungi mereka. Allah pasti akan memelihara mereka. Allah pasti menyediakan semua yang terbaik bagi mereka. Maka dalam situasi sulit, kita harus memiliki mentalitas seperti ini. Kita harus berpikir bahwa dalam keadaan apapun, Allah tetap mengasihi kita. Sebab Dia telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka Dia akan melakukan semua yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Sekalipun situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini sulit. Mentalitas orang yang diselamatkan oleh Allah ialah mereka berpikir, mereka tahu bahwa mereka adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Orang tanya, di manakah Allah di tengah-tengah situasi COVID? Seminar, webinar di mana-mana kan? Webinar, web seminar di mana-mana. Orang bikin sana, bikin sini, bikin sini. Di manakah Allah di tengah-tengah situasi COVID ini? Di mana Allah? Ya Allah ada. Allah tidak pergi kemana-mana. Allah ada di tengah situasi sulit kita. Yang membuat kadang-kadang Allah tidak nyata, quote unquote, bukan karena Allah tidak nyata. Tapi yang membuat Allah tidak nyata, itu karena kita berpikir bahwa Allah tidak ada. Kita berpikir bahwa Allah tidak take over masalah-masalah itu. Kita tidak berpikir bahwa Allah tidak melakukan sesuatu bagi kita. Padahal Allah ada di situ. Saya mau berkata buat kita semua, kalau saudara dan saya sedang mengalami situasi sulit saat ini, saudara dan saya harus punya mentalitas seperti ini. Orang yang diselamatkan. Bahwa Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Amin. Kalau saudara jadi orang tua, saudara pasti akan tahu bagaimana engkau memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Saya kagum dengan orang-orang tua yang tidak berpendidikan, yang tidak kuliah sampai jenjang yang tinggi-tinggi, tetapi anaknya dikasih kuliah lebih tinggi. Itu orang-orang tua yang hebat. Karena apa? Mereka mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dan Dia pasti akan memberikan semua yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, saya cepat saja perhatikan di dalam ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Perhatikan di dalam ayat yang ke-13,
Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Mentalitas orang yang diselamatkan, cirinya ialah mereka berpikir sebagai orang yang mengerti firman. Mereka berpikir sebagai orang yang mengerti firman. Perhatikan, Paulus bilang begini, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Saudara, ketika kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, maka cara berpikir kita, cara bertindak kita, patokannya ialah kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah mentalitas orang-orang yang telah diselamatkan. Hadapi masalah dengan firman Tuhan. Berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Hadapi tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan, sakit, penyakit, masalah-masalah kita. Hadapi dengan firman. Dan orang yang berpikir dan bertindak sebagai orang yang mengerti firman Tuhan, mereka akan melihat ada banyak hal besar yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Saudara, kita yang telah mengerti firman, kita harus punya cara berpikir kita harus berbeda. Pola pikir kita harus berbeda. Taruh di dalam pikiran-pikiran kita hal-hal yang sifatnya menguatkan kita. Karena firman Tuhan adalah pedoman, firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita, dan kita harus berpikir menggunakan firman Tuhan. Kita harus berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita berpikir dengan cara yang lain. Paulus mengingatkan ini kepada jemaat di Efesus. Kamu telah mendengar firman kebenaran. Saya mau tanya, sudah berapa lama saudara dan saya mendengar firman? Sejak kapan saudara saya sudah mendengar firman Tuhan? Jawabannya pasti sudah lama. Tapi pertanyaan yang kedua, apakah saudara dan saya sudah berpikir dan bertindak seperti jemaat Efesus yang mengerti firman atau tidak? Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, mereka berpikir dan bertindak sebagai orang yang mengerti firman. Ini sedikit dalam. Maksudnya begini, orang tuh kalau ngerti firman, dia hadapi segala sesuatu, dia gak akan goyang, dia gak akan takut, dia akan kecewa, dia gak akan putus asa. Kenapa? Karena dia berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Firman Tuhan akan menghibur kita. Firman Tuhan akan menuntun kita. Dan kita harus menggunakan firman. Kita harus hidup di dalam firman. Kita harus berpikir dan bertindak seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Bahwa kita harus memikirkan hal-hal yang baik, yang murni, yang suci, yang disebut dengan kebajikan. Semuanya itu harus kita pikirkan. Ayat itu di mana? Filipi pasal yang ke-4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di situ tidak ada yang pikir negatif-negatif, hal-hal yang indah semuanya. Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, mereka memikirkan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan membuat saudara dan saya dapat berjalan maju sekalipun ada banyak tantangan. Yang terakhir saudara yang kekasih, perhatikan bagian firman Tuhan ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Efesus pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh semuanya, seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Mentalitas orang yang telah diselamatkan ialah mereka berpikir dan bertindak sebagai orang yang dimeteraikan Roh Kudus. Ini agak dalam nih, tapi saya menjelaskan buat kita. Saudara dan saya harus memiliki mentalitas ini. Kita harus berpikir dan bertindak sebagai orang yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan Roh Kudus itu artinya dia telah menandai saudara, dia telah dia telah mencap saudara bahwa saudara dan saya itu adalah milik Allah. Dimeteraikan. Meterai itu adalah tanda sah. Oke? Kalau saudara ada transaksi sesuatu, biasanya transaksi itu ada saudara tanda tangan di atas meterai, kira-kira begitu. Meterai 6.000 ke atau berapalah. Meterai itu artinya untuk legalnya.
Saudara dan saya, Roh Kudus memeteraikan kita. Ketika kita berbicara tentang Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan bagi kita, maka Roh Kudus dicurahkan, dia memeteraikan saudara dan saya. Dia membuat saudara dan saya akhirnya aman di dalam tangan Allah. Kita dimeteraikan, dipelihara, dijaga, dilindungi, dinyatakan sah sebagai milik Allah. Dan karena kita adalah milik Allah, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghancurkan kita. Itu maksudnya dia memeteraikan kita. Kalau Roh Kudus sudah memeteraikan kita, menyatakan bahwa kita ini adalah sah milik Allah, maka apakah yang harus kita takutkan? Adakah yang harus kita takutkan? Roh Kudus sudah mensahkan kita bahwa kita sebagai milik Allah. Apalagi yang kita mau takutkan? Masa depan? Karena kita milik Allah, Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Amin. Apa yang kita mau takutkan lagi? Karena itu mentalitas sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus berpikir seperti ini. Dimanapun saudara dan saya berada, dalam situasi apapun saudara dan saya harus berkata, kita adalah milik Allah. Saya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan karena itu saya tidak takut terhadap apapun juga. Karena Allah pasti akan melindungi kita yang adalah milik kepunyaannya. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita 4 hal sederhana. Mentalitas orang yang telah diselamatkan. Yang pertama, mereka berpikir dan bertindak sebagai orang pilihan. Yang kedua, mereka berpikir dan bertindak sebagai anak yang dikasihi oleh Allah. Yang ketiga, mereka berpikir dan bertindak sebagai orang yang mengerti firman. Dan yang terakhir, mereka berpikir dan bertindak sebagai orang yang telah dimeteraikan Roh Kudus. Ini akan menguatkan kita sehingga kita akan maju menghadapi berbagai macam tantangan, menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan karena Kristus sudah menebus kita. Firman Tuhan tadi katakan demikian. Dia sudah menebus kita. Darahnya sudah dicurahkan bagi kita di kayu salib. Tubuhnya telah dipecah-pecahkan bagi kita. Dia telah membayar lunas semua dosa kita. Dan dia berkata di kayu salib, sudah selesai. Dia sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan semua dosa-dosa saudara dan saya. Dia juga sudah menyelesaikan semua pergumulan-pergumulan saudara dan saya. Karena itu jangan takut terhadap apapun juga. Serahkan hidup kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kita senantiasa menyenangkan hatinya. Mari kita berdoa. Ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Biar setiap kita datang dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita semua, Yesus telah mencurahkan darahnya bagi kita. Setiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami datang kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini, dan kami siap masuk di dalam perjamuan kudus-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami semua. Darah-Mu yang sudah dicurahkan bagi kami, tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Engkau, setiap kami boleh datang kepadamu dengan hati yang penuh ketulusan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan seluruh keberadaan kami kepadamu, dan biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Kami siap menerima perjamuan Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu pujian, karya terbesar. Sementara roti dan anggur yang saudara sudah terima, saudara bisa persiapkan itu. Kita bisa membukanya perlahan-lahan.
pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang termulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau, Yesus, Yesus, Engkau, Yesus, Yesus, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat roti di tangan kananmu. Yang belum buka silakan buka perlahan. Ada bagian di samping plastik dibuka, itu ada 2 lapisan. Lapisan yang atas pertama itu untuk roti,
Nanti di bagian bawah itu baru anggur. Semua sudah? Sudah? Sudah. Angkat roti di tangan kananmu, saudaraku yang kasih, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari makan bersama. Angkat anggur itu, cawan itu, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ambil waktu sejenak mengucap syukur. Roti dan anggur melambangkan tubuh Tuhan dan darah Tuhan yang sudah dicurahkan, tubuh yang telah dipecah-pecahkan. Dan karena dia telah membayar lunas setiap dosa kita, maka kita hari ini menerima keselamatan dari dia. Dia telah mati bagi kita, supaya kita hidup, supaya kita memiliki kehidupan baru bersama dengan Bapa di surga. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur. Karena hari ini kami boleh menikmati perjamuan Tuhan. Kurang lebih 2 minggu kami tidak menikmatinya. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan. Tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami, darahmu yang telah dicurahkan bagi kami untuk menjadi pengampunan dosa bagi kami. Kami datang dan bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa kalau ada jemaatmu yang dalam keadaan sakit, baik mereka yang ada di sini maupun di tempat mereka masing-masing, yang tidak ada bersama dengan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka dengan kuasa-Mu. Kalau ada jemaatmu yang punya pergumulan, kami mengimani firman-Mu bahwa Tuhan sudah menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan dan masalah kami. Dalam nama Yesus kami pasti menjadi lebih daripada pemenang. Kalau ada jemaatmu yang sedang bergumul di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, ada banyak hal yang terjadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya kuasa darah Yesus akan menjamah setiap umatmu. Kalau ada umatmu yang mengalami masalah dengan pekerjaan, bisnis di masa situasi COVID ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, jamah dengan kuasa-Mu, dan kiranya Tuhan kembalikan berkat berkelimpahan buat umatmu. Sebab kami percaya, meyakini firman-Mu bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah, dan Engkau pasti akan melakukan, Engkau pasti memberikan semua yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur sekali lagi untuk perjamuan Tuhan hari ini. Biarlah setiap kami diteguhkan oleh Tuhan. Biarlah hati kami bersuka cita, karena Kristus sudah mati, Kristus sudah bangkit, dan Kristus sudah naik ke surga. Dan pada waktunya Engkau akan datang untuk menjemput kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, mengucap syukur untuk perjamuan Tuhan hari ini. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Silakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan. Sebentar saya akan menyampaikan warta kita untuk hari ini. Memang ada sedikit perubahan ya di new normal ini, termasuk berefek juga ke ibadah kita hari ini. Jadi untuk sementara waktu jemaat tidak akan dibagikan warta secara fisik seperti biasa buletin, tapi akan ditampilkan di slide. Nanti juga mungkin akan kita kirimkan soft copy-nya seputaran petugas minggu depan itu nanti di grup. Mengingatkan kembali untuk setiap jemaat Kalvari akan Gema ya, gerakan membaca Alkitab. Setiap jemaat diwajibkan menyelesaikan pembacaan Alkitab setiap hari minimal 4 pasal sebelum tanggal 31 Desember serta mengalami pertumbuhan rohani bersama dengan Tuhan setiap hari. Dan tema gereja kita di tahun ini mempunyai hidup dalam segala kelimpahan yang terambil dari Yohanes 10 ayat 10b. Fokus gereja kita di pelipat gandaan. Setiap jemaat membawa 1 jiwa baru dalam 1 tahun. Pembangunan setiap jemaat berperan aktif dalam pengadaan sarana dan prasarana gereja. Dan dimulai dari kemarin dan untuk ke depan kita akan kembali mengadakan doa puasa dan Calvary Bible Study di gereja pukul 1 siang hari Sabtu di lantai bawah. Jadi bagi jemaat yang tidak berhalangan bisa ikut bergabung bersama di Bible Study kita di hari Sabtu pukul 1 sampai dengan selesai. Dan juga untuk para pelayan yang akan melayani diwajibkan untuk ikut doa puasa dan Calvary Bible Study. Lalu berikutnya pelayan untuk yang akan bertugas di minggu depan tanggal 21 Juni seperti yang bisa terlihat di slide, kita masih akan terus dilayani oleh Bapak Pendeta Elita Koy, worship leadernya Maya, lalu singersnya Deborah, Dodi, Asar dan Kolektan Fiona, pemusik tim musik Calvary, LCD operator Agus, dan pembersih gereja Anto, Ken, dan Agus. Jadi mungkin info ini nanti akan di-share saja di grup pelayan seperti biasa. Lalu selanjutnya untuk ayat hafalan kita minggu depan, kita akan melakukan lagi ayat hafalan lagi. Terambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Pak jemaat sekalian terbaca ya ayatnya. Sama-sama kita baca ya ayat hafalan 3, 2, 1. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, demikian untuk ayat hafalan kita minggu depan. Untuk pengumuman tambahannya, mungkin untuk sampai minggu-minggu ke depan, sampai waktu yang belum ditentukan, ibadah kita di hari Minggu masih berlangsung seperti ini ya, pagi di jam 10 pagi. Seperti itu. Nanti mungkin dari tim persekutuan juga tetap akan terus mengingatkan untuk jam ibadah kita. Dan juga mungkin untuk teman yang tidak ada di grup bisa diinfokan ya secara pribadi, secara personal bahwa ibadah di Calvary untuk sementara waktu kita di jam 10 pagi, bukan lagi di jam 1 siang. Tapi untuk doa puasa Calvary Bible Study itu masih tetap Sabtu pukul 1 siang. Demikian warta untuk gereja kita seminggu ke depan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala? Tidak ada. Saya kembalikan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan atas warta jemaat yang sudah kita dengarkan, dan begitu juga dengan firman Tuhan, dan kita bersyukur kita bisa menerima perjamuan kudus pada hari ini. Dan pada saat ini kita mau memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita menjalankan kantong persembahan kita, dan hari ini kita sekaligus hanya 1 kali menjalankan kantong persembahan, sekaligus 2 kantong persembahan yang dijalankan. Dan bagi jemaat Tuhan yang selama kita beribadah 11 minggu atau kurang lebih 3 bulan, bisa sekaligus memberikan atau masukkan persembahannya yang sama kita ibadah di rumah. Dan di depan tersedia kotak persembahan untuk kita mendukung sarana prasarana di gereja. Marilah kita memberi semuanya dengan sukacita dan dengan kerelaan hati. Kita akan mengangkat sebuah pujian, sungguh ku bangga Bapa. Atas segala pengorbananmu.
Kalvari. Saya mengajak jemaat Tuhan kita bersama-sama bangkit berdiri. Gaya hidup Kalvari kita mulai dari huruf C. Cross of Christ bersaksi tentang karya Kristus. A. Anointing, hidup dalam pengurapan Roh Kudus. L. Love, hidup dalam kasih Allah setiap hari. V. Victorious, menjadi lebih dari pemenang. A. Adoration, menjadi penyembah yang benar. R. Restoration, mengalami pemulihan hidup setiap hari. Y. Yoke, siap menderita sebagai murid Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan masih dalam keadaan tetap berdiri. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita masih memuji nama Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah pujian. Tuhan yang telah memilih kita. Dia telah membantu kita sebelum dunia dijadikan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang baik. Dia memanggil kita untuk menjadi sebagai alat kerajaannya. Tuhan menjadikan kita sebagai sebuah bagi keselamatan bangsa.
dalam nama Yesus saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua sepanjang ibadah ini. Saat ini Bapa kami datang kepadamu. Kami berdoa menyerahkan buat setiap jemaatmu di dalam pertumbuhan iman mereka. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap umatmu dalam sepekan ke depan. Hamba berdoa kiranya Tuhan akan memberkati yang bekerja, yang berbisnis, yang melayani Tuhan, yang melakukan berbagai aktivitas di rumah maupun di luar rumah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya tangan Tuhan ada di atas setiap jemaatmu, sehingga setiap kami terpelihara di dalam lindungan kuasa-Mu. Hamba berdoa kiranya Tuhan jauhkan kami dari segala virus, kuman, penyakit, bakteri. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan singkirkan setiap kuman atau virus COVID-19 ini dari setiap jemaat Kalvari, sehingga kami tetap terpelihara di dalam Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau. Bapa, kami berdoa menyerahkan buat Gereja Kemah Injil Indonesia dari pusat sampai gereja lokal. Kiranya Tuhan memberkati di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami berdoa Tuhan campur tangan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga pada waktunya situasi boleh normal kembali dan setiap umat-Mu dapat beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Kami juga berdoa menyerahkan buat pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat kepada mereka supaya mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik sehubungan dengan situasi COVID ini. Tuhan tolong sehingga setiap gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai ke tingkat RT, RW, dan presiden sekalipun, biar mereka tetap juga boleh melakukan semua aktivitas mereka dengan baik. Secara khusus kami di DKI Jakarta ini, Tuhan tolong, biar kami semua aman di dalam perlindungan Tuhan. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan buat setiap pergumulan gereja Kalvari di tempat ini. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan yang masih ada di kampung halaman dalam liburan mereka. Tuhan tolong biar pada waktunya mereka boleh kembali juga ke Jakarta dengan keadaan selamat. Biar mereka yang kuliah juga dapat melanjutkan kuliah mereka di dalam anugerah-Mu Bapa. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Sekali lagi hamba berdoa kalau ada jemaat Tuhan yang kurang sehat, yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Biar tangan kuasa Tuhan ada di dalam setiap jemaat-Mu Bapa. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Berkati kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah permanen. Tuhan Yesus tolong malam dana yang masih tertunda, kami berdoa Tuhan campur tangan, biar pada waktunya ada waktu yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kami, untuk kami boleh dapat mengadakan acara ini. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum pulang dari tempat ini, arahkan hatimu kepada Tuhan, buka kedua tanganmu dan terima berkat-berkat-Nya. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, panjang umur, berkat-berkat jasmani dan berkat rohani, kiranya dialirkan oleh Bapa di surga di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dan biar kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja itu akan senantiasa mewarnai hati dan hidup kami. Dan kiranya tuntunan bimbingan Roh Kudus akan membimbing kami semua mulai hari ini hingga hari Maranatha, hari di mana Tuhan Yesus datang menjemput kami masuk dan menikmati kemuliaan sorga. Dalam nama Yesus kami terima semua berkat ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa